tentu kita tidak habis pikir jika memang Prabowo Subianto dan Partai Gerindra rela untuk Partai Gerindra pada Pilpres 2024 nanti tidak punya calon dari partainya, tetapi mendukung calon yang didukung dan di-endorse total oleh Joko Widodo. Inikah arti sebuah loyalitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Percaturan perpolitikan nasional, terutama dalam hal Pilpres 2024 semakin hangat dan semakin mengejutkan berkaitan dengan dinamika politik yang terjadi sekarang ini. Sahabat BN, kita dikejutkan oleh hengkangnya Sandiaga Uno dari Partai Gerindra, dan begitu dia pamit ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kita mendengar dia mendekat ke P3, Partai Persatuan Pembangunan. Kenapa kita terkejut? Banyak yang meramalkan saat ini Partai P3 ini akan kesulitan untuk lolos ke Senayan pada pemilu 2024 mendatang. Ini karena melihat sengkarut yang ada di Partai P3 sendiri. Antara lain DPP Partai P3 yang loyalnya kepada Presiden Joko Widodo, dan arahan dari dukungan terhadap Capres 2024 oleh P3 tampaknya menuruti keinginan Joko Widodo. Itu DPP-nya. Namun di sisi lain, akar rumputnya di bawah cenderung menuruti keinginan rakyat banyak saat ini mendukung Anies Baswedan untuk Capres 2024. Banyak kita melihat sekarang ini suara-suara di akar rumput yang sangat berseberangan dengan suara DPP-nya P3 ini terhadap Pilpres 2024. Namun demikian, yang jadi pertanyaan, kenapa Sandiaga Uno begitu tampak berkeinginan untuk mendekat ke P3? Selentingan kabar sekarang ini kita dengar Sandiaga Uno digadang-gadang akan mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres di Pilpres 2024. Kalau begitu memang masuk akal juga secara logika politik bahwa bagi Sandiaga Uno untuk dapat menjadi cawapres
tentu tidak jadi persoalan baginya walaupun dia masuk kepada partai P3 yang tampaknya begitu kesulitan untuk bisa lolos ke Senayan. Bagi Sandiaga Uno tentu secara politik tidak peduli lolos atau tidaknya P3 ke Senayan mendatang. Tetapi yang penting dia bisa maju menjadi capres dari P3. Karena P3 tentu akan mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres nanti. Karena kita tahu Joko Widodo adalah orang yang termasuk terdepan untuk menyelesaikan, untuk mengendorse, untuk mendukung, untuk memperjuangkan Ganjar Pranowo ke RI 1. Kalau begitu bagaimana dengan Gerindra? Apakah ini berarti Sandiaga Uno rela memutus hubungan politik dan juga besar kemungkinan hubungan pribadinya dengan Prabowo Subianto dan dengan Partai Gerindra yang selama ini kita tahu Sandiaga Uno ini dikenal publik di Republik ini adalah karena dia berada di Partai Gerindra. Kalau hanya karena dia banyak uang, kita yakin Sandiaga Uno belum akan sepopuler sekarang. Tetapi kepopuleran Sandiaga Uno lebih dikarenakan dia adalah aktivis Partai Gerindra. Kalau demikian, apakah Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sangat kecewa dengan tindakan atau sikap yang diambil oleh Sandiaga Uno ini? Lagi-lagi ini menjadi pertanyaan kita. Sebab kalau memang Sandiaga Uno keluar dari Gerindra dan masuk ke P3 untuk maju menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo yang diusung dan didukung oleh PDIP, karena Ganjar adalah kadernya PDIP, tentu sama saja artinya Sandiaga Uno menjadikan Gerindra bagaikan tudung daun di kala hujan. Begitu hujan reda dan setelah dapat payung yang bagus, yakni yang namanya cawapres, yang dilihatnya punya peluang ke depan, dia tinggalkan Gerindra. Atau sama artinya Sandiaga Uno menjadikan Gerindra sebagai jembatan untuk sampai ke seberang. Setelah dia lihat kakinya sampai di seberang, dia tidak butuh lagi jembatan, maka ditinggalkannya jembatan itu. Bahkan mungkin punya andil dia untuk merobohkan jembatan itu. Apakah memang demikian? Tentu ini yang paling tahu Sandiaga Uno, Partai Gerindra dan Prabowo, serta pihak-pihak yang mengkondisikan Sandiaga Uno untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Atau apakah ini sudah skenario dari Prabowo sendiri
menjadikan Sandiaga Uno pamit ke Gerindra, melompat ke P3 untuk bisa menjadi cawapres Ganjar, agar Ganjar bisa nanti memenangkan Pilpres. Apakah memang itu tujuan Prabowo? Seloyal itukah Prabowo kepada Joko Widodo? Dan sesayang itukah Prabowo sebagai ketum Partai Gerindra ke PDIP yang mengusung dan mencalonkan Ganjar Pranowo? Atau apakah ada hal-hal berupa imbalan yang diharapkan oleh Prabowo dan Gerindra dengan menyeberangkan Sandiaga Uno ke PDIP melalui P3 untuk memenangkan calon presiden dari PDIP? Kalau begitu, apakah tidak terlalu loyal Prabowo kepada Joko Widodo, sang bosnya di kabinet sekarang ini, sehingga dia rela mengorbankan dirinya sendiri yang telah sejak lama digadang-gadang oleh Gerindra untuk capresnya 2024. Sehingga dia mau mengorbankan dirinya untuk tidak menjadi capres. Atau kalaupun dia nanti menjadi capres, untuk menangkan Ganjar Pranowo. Banyak hal yang rasanya tidak masuk logika politik. Tetapi apakah benar demikian? Andai kata Prabowo Subianto atau Partai Gerindra rela mengorbankan dirinya sendiri untuk kalah di capres, atau sama sekali dia tidak maju dan biarkan Ganjar Pranowo maju dan nanti akan didukung oleh Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra nanti tidak punya capres tetapi mendukung capresnya PDIP demi loyalitasnya ke Joko Widodo. Apakah demikian? Kalau memang demikian, agaknya pemilih Partai Gerindra di akar rumput mayoritas akan kecewa kalau skenario ini dilakukan hanya untuk memenangkan Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP dan didukung total oleh Joko Widodo. Kalau hanya untuk memenangkan ini, keberadaan Partai Gerindra pada Pilpres 2024, agaknya pemilih Partai Gerindra akan balik kanan, akan menolehkan pandangannya dari Partai Gerindra. Sebab kita yakin pemilih mayoritas dari Partai Gerindra tidak akan bersedia dia berada di Gerindra hanya untuk memenangkan calon dari PDIP. Dinamika politik ini memang sulit dicerna, tetapi tampaknya kalau begini memang dinamika politik ke depan semakin menarik untuk disimak. Kembali kita kepada persoalan tadi. Kalau memang Prabowo siap menjadikan Partai Gerindra dan dia sendiri berada di garis depan, hadir untuk menangkan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, apa sesungguhnya
yang dicari oleh Prabowo atau Gerindra? Sulit kita menebaknya. Apakah ini hanya bertujuan semata untuk menjegal Anies agar Anies kalah kalau dia maju nanti di Pilpres 2024, atau bisa jadi untuk menjegal agar Anies tidak jadi maju pada Pilpres 2024. Sebab sekarang ini kita melihat ada dua skenario besar yang bisa membuat Anies gagal maju ke Pilpres 2024. Yang pertama, dengan melambungkan kasus Formula E di KPK. Yang kedua, dengan menjadikan Muldoko KSP berhasil mengambil Partai Demokrat. Kalau Anies Baswedan tersandung kasus Formula E, menurut pakar hukum tata negara Denny Indrayana, Anies masih bisa maju karena besar kemungkinan tidak akan bisa ingkrah persoalan hukum Formula E menjelang Pilpres 2024, 14 Februari 2024. Karena itu, jalan yang paling ampuh tentu adalah dengan memenangkan PK Muldoko terhadap Partai Demokrat di Mahkamah Agung. Namun sahabat BN, yang jadi pertanyaan lagi bagi kita, kalau memang Prabowo Subianto rela menjadikan Sandiaga Uno keluar dari partainya, menyeberang ke P3, maju menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, dan rela pemilihnya kecewa jika nanti pemilihnya memaknai Partai Gerindra berupaya memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Kalau itu yang terjadi, yang jadi pertanyaan lagi, jika memang alasannya hanya sekadar untuk menggagalkan Anies Baswedan ke RI 1, apakah sejauh itu langkah Prabowo Subianto dan Partai Gerindra terhadap Anies Baswedan? Dan apa sesungguhnya yang membuat Prabowo Subianto begitu emosional kepada Anies Baswedan, kalau memang sikap itu yang diambilnya? Sahabat BN, politik memang sulit ditebak, dan langkah politik memang langkah yang bisa berubah setiap waktu, setiap saat.
Karena itu, mumpung waktu masih ada, agaknya langkah-langkah yang diambil para politisi dan langkah-langkah yang diambil parpol saat ini untuk berjuang meraih kemenangan pada Pilpres 2024 mendatang menarik kita simak. Namun yang jelas, tentu kita tidak habis pikir jika memang Prabowo Subianto dan Partai Gerindra rela untuk Partai Gerindra pada Pilpres 2024 nanti tidak punya calon dari partainya, tetapi mendukung calon yang didukung dan di-endorse total oleh Joko Widodo. Inikah arti sebuah loyalitas? Mari kita tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa